Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kelompok kami hari ini akan membahas mengenai dampak geopolitik global terhadap keseimbangan perekonomian di Indonesia. Tapi tadi dulu, Kak. BTW, emang judul ini relate ya sama perekonomian terbuka yang dibahas sama Kanisa? Jelas relate dong. Kan dalam perekonomian terbuka ada beberapa komponen nih. Salah satunya adalah impor. Coba apalagi? Ekspor pastinya. Konsumsi Pengeluaran pemerintah bukan sih. sama investasi. Nah, itu tahu. Berarti kan relate ya antara perekonomian terbuka sama di judul. BTW, langsung aja kita ulik mengenai perekonomian terbuka ini. Kita nyari jurnal ataupun artikel ya, guys. Oke, Kak. Nah, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Adapun beberapa negara yang menganut perekonomian terbuka itu salah satunya ada Indonesia, negara kita sendiri. Lalu negara lainnya antara lain ada Singapura, terus juga ada Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan masih banyak lagi. Jadi, dalam perekonomian terbuka terdapat beberapa komponen nih, guys. Yang pertama adalah impor. Impor adalah kita memasukkan barang dan atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Contohnya adalah ketika Indonesia mengimpor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah, mengimpor alat-alat elektronik dari Jepang ataupun Korea Selatan. Yang kedua ada investasi. Investasi itu merupakan Tanaman modal yang terjadi dalam sistem ekonomi yang terhubung dengan luar negeri, baik melalui ekspor-impor, investasi asing maupun aliran modal internasional. Terus untuk contohnya akan dijelaskan seperti berikut. Nah, contoh-contohnya itu kayak perusahaan asing membangun pabrik di Indonesia, lalu ada investor luar negeri membeli saham di Indonesia, atau pemerintah dan swasta menanam modal di dalam negeri. Lalu yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran agregat oleh pemerintah daerah, negara bagian, dan nasional untuk barang dan jasa, termasuk gaji pegawai publik, investasi infrastruktur publik, program kesejahteraan, dan pertahanan nasional. Contoh pengeluaran pemerintah adalah pembangunan jalan, gaji PNS, operasional kegiatan pertahanan, dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir itu adalah ekspor neto. Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto positif, maka pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Nah, keadaan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Nah, jika nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, maka bisa dibilang neraca berada dalam keadaan surplus. Begitupun sebaliknya, kalau nilai impornya lebih tinggi daripada nilai ekspor, maka neraca berada dalam keadaan defisit. Oh iya, by the way kita mau masuk negara mana? Kalau menurut aku sih orang Ukraina, karena ini kan bicara tentang geopolitik global. Aku setuju sih, kayaknya seru juga deh kalau kita eksplor berita ini. Sama siapa juga setuju, soalnya ini kan bisa tahu nih dampak ke Indonesia itu apa, walaupun yang perang itu antara Rusia dan Ukraina. Apalagi kita cari jurnalnya ya kan? Setuju. Gaskan lah. Jadi, pada tahun 2021, Rusia mulai menumpukan pasukan militer berskala besar di perbatasan Rusia-Ukraina yang berjumlah 190.000 pasukan dengan senjata. Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022 diawali dengan penumpukan sekitar 190.000 pasukan di perbatasan. Vladimir Putin menyampaikan pidato televisi menyebut Ukraina didominasi neonazisme dan tidak sepenuhnya merdeka. Lalu pada 21 Februari 2022, Rusia mengakui kemerdekaan dua republik yang diproklamasikan secara sepihak di Donetsk dan Luhansk. Keesokan harinya, parlemen Rusia menyetujui penggunaan kekuatan militer di luar perbatasan. Invasi dimulai pada 24 Februari dini hari, diawali serangan rudal dan udara, kemudian terjadi serangan dari darat dari Belarus, Crimea, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky kemudian memberlakukan darurat militer dan mobilisasi umum. Setelah perlawanan Ukraina dan kerugian yang dialami pasukan Rusia, pada 3 April 2022, pasukan Rusia mundur dari Kiev. Rusia kemudian melancarkan serangan besar pada 19 April di garis depan 500 km dari Kharkiv sampai Luhansk, disertai serangan terhadap Kiev dan Lviv. Invasi ini dikecam Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional, dan Majelis Eropa yang kemudian menerbitkan sanksi dan memberikan dukungan militer dan kemanusiaan kepada Ukraina. Protes terjadi di seluruh dunia, dan di dalam Rusia terjadi gelombang penangkapan dan sensor media. Nah, dampak dari perang tersebut terhadap Indonesia adalah yang pertama, tentunya dengan adanya perang ini, maka harga minyak dunia pasti akan melonjak drastis. Selain itu juga menyebabkan inflasi energi. Perang Rusia dengan Ukraina telah berdampak pada harga energi global. Rusia memiliki kapasitas produksi hingga 9,7 juta barel minyak per hari. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan harga minyak mentah melonjak tajam sejak awal 2022, mencapai puncak di atas 100 US dollar per barel. Bahkan sempat menyentuh level tertinggi di beberapa periode. Lonjakan harga ini disebabkan oleh sanksi ekonomi yang dijatuhkan dengan negara-negara barat terhadap Rusia, serta ketidakpastian pasokan energi global. Biaya bahan bakar di Indonesia tidak diragukan lagi akan terpengaruh oleh kenaikan harga minyak dunia ini. Karena Indonesia sebagian besar mengimpor minyak dari Rusia, kenaikan harga minyak berdampak langsung pada inflasi energi di Indonesia yang menyebabkan biaya bahan bakar dan listrik meningkat. Pemerintah harus menambah subsidi untuk menjaga harga BBM agar tetap terjangkau, sehingga beban fiskal negara meningkat. Yang kedua, inflasi pangan di Indonesia.
Kenaikan ini terutamanya dipicu oleh naiknya harga gandum dan produk turunannya akibat terganggunya pasokan dari Ukraina. Lalu yang ketiga adalah dampak pada suku bunga dan kredit. Perang mendorong untuk menerapkan kebijakan suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama atau higher for longer. Namun, kenaikan suku bunga ini berdampak pada melonjaknya bunga kredit kendaraan dan KPR yang berpotensi menekan konsumsi dan investasi domestik. Kenaikan suku bunga dan ketidakpastian ekonomi membuat penyaluran kredit perbankan menjadi lebih lambat dan resiko gagal bayar pada kredit yang memicu kekhawatiran bank terkait kualitas kredit serta pertumbuhan kredit yang lambat berdampak pada sektor real yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, gangguan rantai pasokan global. Perang ini memperparah gangguan rantai pasokan yang sebelumnya sudah terdampak oleh pandemi COVID-19. Perusahaan-perusahaan memperkirakan gangguan akibat blokade lintas batas dan larangan perdagangan transit akan menimbun persediaan sehingga menyebabkan harga menjadi lebih tinggi dan hasil yang sama terjadi setelah lockdown COVID-19. Yang kelima adalah dampak terhadap ekspor dan impor. Konflik Rusia dengan Ukraina berdampak pada perdagangan dengan Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia melakukan perdagangan dengan kedua negara tersebut. Dampak konflik Rusia dan Ukraina ini membuat melonjaknya harga komoditas seperti harga minyak yang tercatat senilai 100 US dollar per barel. Hasilnya adalah kenaikan biaya kebutuhan, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan besar-besaran subsidi energi. Lalu yang keenam, meningkatkan inflasi global. Seiring berlanjutnya agresi, sebagian besar negara Eropa, termasuk Jerman dan Inggris, akan menghadapi kenaikan biaya hidup. Jala di Inggris, inflasi sebenarnya setinggi 7%, yang artinya konsumen sudah menghabiskan lebih banyak uang untuk lebih sedikit produk. Lalu yang terakhir adalah dampak pada pasar saham internasional. Setelah Rusia menginvasi Ukraina, harga saham di pasar saham dunia anjlok. Setelah mengumumkan invasi Rusia ke Ukraina, para investor melarikan diri dengan alasan untuk keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan harga saham 5 hari dari 18 Februari hingga 25 Februari 2022 adalah yang terendah pada hari invasi. Contohnya adalah Dow Jones Industrial Average turun lebih dari 100 poin. Jadi kesimpulannya adalah perang Rusia-Ukraina merupakan contoh nyata bagaimana konflik geopolitik dapat berdampak besar terhadap keseimbangan ekonomi dunia, khususnya Indonesia. Ketergantungan negara-negara terhadap komoditas global membuat konflik regional pun bisa menjadi pemicu inflasi dan ketidakstabilan ekonomi global. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan, diversifikasi sumber impor, serta memperluas kerjasama ekonomi dengan negara-negara non-tradisional guna mengurangi ketergantungan dan meningkatkan resiliensi terhadap gejolak global. Nah, berikut kami akan jelaskan beberapa rekomendasi kebijakan yang telah kami buat dari kelompok kami. Yang pertama, ada kebijakan diversifikasi pasar. Indonesia dapat mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di luar Rusia dan Ukraina. Tujuannya agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar Ukraina dan Rusia dan Ukraina yang terpengaruh oleh konflik. Misalnya, pemerintah dapat mendorong ekspor ke pasar-pasar baru di Asia, Amerika, dan Afrika. Lalu yang kedua ada diplomasi ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat menjalin komunikasi intensif dengan pihak Rusia dan Ukraina untuk mengatasi hambatan perdagangan yang muncul akibat konflik dan mencari solusi bersama. Lalu yang ketiga ada stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi ini dapat berupa insentif fiskal, pembebasan pajak, atau pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mendorong sektor-sektor ekonomi yang terdampak konflik. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada kerjasama regional. Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dalam organisasi ekonomi regional seperti ASEAN untuk memperluas kerjasama perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN dan mitra ASEAN lainnya. Selain itu, pemerintah juga dapat mengencangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara tetangga seperti Australia, Jepang, atau Korea Selatan untuk memperluas pasar ekspor dan impor Indonesia. Oke, cukup sekian pemaparan dari kami. Dengan ini tentunya kami berharap kalian dapat Mengetahui dampak dari perang ini terhadap perekonomian Indonesia maupun di dunia nih guys. Selain itu, kalian juga dapat menambah wawasan mengenai perekonomian terbuka ini. Nah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you and see you in the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.